Flying Clouds menjadi Flying Clouds perdana di hari ini ya. Yap, enaknya untuk map Flying Clouds, untuk dancing di Lord itu lebih gampang. Ya, dan Iya kan? kemarin juga kita udah terkejut dengan chip tiba-tiba di tengah pakai Flying Cloud. Flying Cloud, betul. Oke, Iya. sabar dulu. Marcel, Fanny. Biasanya yang second kita lihat Parcel Band ya. Oh, apakah Kain bukan user Hatam ya? Dengan Fanny kan, it's okay. Gwyn juga di ban, ini memang salah satu pakemnya Gwyn akan bisa di-combo dengan Arlott atau dengan mid laner nanti siapapun juga. Ya. Jadi better di ban. Ini mau ke Valen kah? Ini bandnya Dewa, band second sih. Oh, ini diambil Valen first, bisa banget untuk keluar. Ya, walaupun Kita absen loh Ul, lihat Valen hari ini. Ada ya sempat ya tadi ya Valen ya? Absen kan, belum kan? belum lihat ya. Ya. Belum Di ban ada terus, tahu sih tuh. sejauh ini. Iya, di band sekalinya lepas juga nggak diambil. Iya. Karena ada Chusin yang lebih prayo. Ya, oke. Ada Valen. Karena Chusun sudah di ban. Langsung ya. Tapi harusnya dibuat Solekin ya. Flex, ini yang bahaya. Ini flex. Walaupun ya kebanyakan tetap dikit. Karena aku suka banget sih ngelihat gameplaynya Kin pakai Valentina ini. Setuju. Aku juga suka gitu. Tapi bagusnya dari Dewa ya karena Valennya bisa di flex. Mereka sangat aman sekali sekarang. Mereka yang ngebuat lawan akan overthinking. Kecuali orang bilang tenang aja, masih ada Kevin. Sama kayak tadi AE kan, Freya nggak selalu di RV. Oh, tapi Frederick juga ini menjadi salah satu top prio ya untuk pick bagi tim Liquid ID. Wah. Mereka suka, bahkan first pick Frederick pun berani mereka. Bentar, ini chip awan Om. Chip awan ya Chip benar. awan Bisa kemarin tiba-tiba kita di ngeliat tengah ya. Baloyski, Mhm. kemarin Lutfi aja kaget katanya. Kaget di depan Iya tiba-tiba. dia sih, ya. loh. Tapi ada masalah untuk Chip ini sebenarnya agak ternetralkan. Karena lawannya Valentina. Iya bisa juga Ada ya. 2 shortcut nanti, bakal rame. Baku hantam ya. Baku hantam. Baku hantam sih, Iya. real. Oke, Bucks ya, Bucks memang ya. lebih ke Cloud. tank jungler ya buat keduanya. Yap. Karena mungkin banyak ini juga nggak sih ngebawa atau mengadaptasi yang udah kita lihat sekarang kan. Betul, Objektif. Objektif play ya. Tapi ya memang Baxia kalau untuk region Philippines ya itu jauh lebih sering dipilih dibandingkan dengan Fredrin. Ya, lebih cepat ya rotasinya sebenarnya. Masya ya. Ini Masya juga bisa di tangan dari Aran ya. Masya di Aran, Iya. oke. Ini Aku bisa lu- banget. Karena kalau Masya di gold lane, kita pernah lihat Oke. damage-nya minim gak sih? Dan Masya ini akan menjadi sebuah pertanda kalau Dewa mereka akan dikejar waktu. Jangan sampai Masyanya jadi 2 item, Heptasis, BOD. Ya. Ini Cloud akan bisa langsung dihajar dengan Masya. Iya bener. Oke, glue-nya ditutup untuk sekarang. Waduh. Kenapa Glunya waduh udah bersama? ditutup, glunya ditutup. Nah, iya, tadi kan kita tahu Glue kan ini Prayo Iya. kan. Soalnya ketutupan kertas nih. Ah. Glue-nya. Glue. Gua nggak lihat. Oh, glue. Ya. Aduh. Gila. Luar biasa ya glue ditutup. Keputusan tepat, glue-nya ditutup. Ya, Yap. gua salah deh di sini. Tolong. Oke, tapi glue di band dan gold lane-nya bisa kena target nih buat Kari mungkin atau Lunox hero dari sebenarnya ini hero-nya Okta ya. Okta ya. Aduh lah. Gitu. Ya Aduh. ampun, halo Iya, aduh. Anissa dan Pei. Iya, Lunox ini band itu, aduh. Memang padahal hero-nya Okta seperti kata. Kena burst ya? Ah. Tapi bisa diganti ya gitu Bisa, ya. bisa. Kayak Valentina kan bisa main di mid. Tenang Iya, aja. Iya. sangat-sangat bisa fleksibel. Oke. Karena wanita cuma kalah sama Coach Right. Karena Coach akhirnya always benar ya. right. Benar. Ya, tapi ini secara posisi beda ya, harusnya coach di kanan. Iya. Lebih Ini pakem jadi coach left iya. dia. Hah, jangan left dong. Kabur dia nanti. Kabur. Left. Maksud kamu beliau? Oke. Kita lihat balik lagi ke Trafix ya. Lupakan semuanya. Arlott. Kita tahu dengan adanya Yakin, Solikin. Nah mereka juga lagi overthinking nih tim Liquid. Ya, Gak halo. mau kegocek. Nah Itu ya di- ampun. Halo kakak. Iya, have fun, enjoy. Tuh. Kaling-ling ya. Iya, tapi berarti untuk fortune-nya si tim Liquid belum ada ya? Siapa? Yang bersketsa tuh biasanya. Oh, Gaby. Betul. Oh, mau nyari Gaby. Tenang, nanti kalau Gabyan ada, gua infoin ya Om ya. Waduh, Sampai hafal loh itu baru nomor waduh sketsa. namanya. Gua kalau ngeliat dia, wah hafal bener gua. Iya. Paham gua di Oh, situ. Wawa dari di season 7. Oke, kita bahas lagi draftnya di mana. Gue sapuin. Oke, last pick Bagus, atau bagus. last band ya dari Dewa. Persempit lah basic damage-nya. Harit. Itu dia Harit. Salah satu power pick juga untuk Kyo.
Dan sebenarnya kalau bicara tentang damage deal, tank killer, ini masih ada Kari juga available. Ya, menurut Kari juga powernya dia sih. Kan Opsi dia juga. tapi Karinya dia yang bawa kemenangan nih waktu lawan Na'Vi. Ya, opsi dia bisa, Kari, buat. Sabar, Yves dulu. Karena kalau ngomongin Among the Plane, memang melihat permainan dari tim Liquid selalu butuh crowd control yang dimana dia tahu pakai tank jungler di sini. Iya. Cuma jujur yang tidak bisa dilupakan adalah mereka tetap butuh DPS di ul di sini. Iya. Menurut gua agak kurang nih Om. Alice kah buat Dewa? Bakal cukup strong juga buat pegang Fred, Chip, Masha. Tapi kalau misalkan memang dari Valentinanya tetap di EXP ya, Cetian juga Oke ya. oke buat bantu buka vision nantinya. Kalau misalkan nempel buka Atau di nih, portal, nempel. atau hero yang lain. Valir. Valir, Api. Api. Itu ekspor. Api ekspor. Api. Tapi ya Marsha Farsa Badang. ternyata Badang. Dan tetap ya, Gua suka Badang ini. Valenkina masih. Gua suka Badang ini kenapa? Ini Badang itu kalau misal di tangan yang tepat ya, itu bener-bener ngeganggu banget hero-hero yang punya dash. Hero-hero yang bisa Setuju. ngeluarin skillnya pakai channeling. Iya, dan juga dia kalau nggak punya dash itu tadi harus buang battle spell. Iya harus bawa mental spell. Kalau nggak muter jauh kita. Kayak Kari Kari ya. akankah menjadi pilihan yang Kari apa Moskov? Kari sih. Kari sih. Oke, oke. Kari ya. Bisa ada pop juga kan? Oke. Kayaknya lane jauh soalnya bisa Masha kan. Yep. Buat nanti head to head sama Cloud-nya Kari. dari Akari. Pilihan yang diambil oleh tim Liquid ID. Mau nggak mau, win streak salah satu tim ini akan pecah. Pasti. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau nggak, karena gak ada seri. Gak ada, kini best of 3. Yep. Bukan best of 2. Sama Wak, draft. Aku di Dewa ya, karena kalau ngelihat tim Liquid membawakan Kari, itu gamenya selalu ke drag sampai late game. Oh, Sangat-sangat late game. Lama ya. Lama banget. Gak kuat early-nya ya. Gak kuat di early benar. Oke, kalau Aul, Aku Liquid sih. Liquid. Ya. Satu sama ya. Nah, Bang Oji Kalau pernah? kalau saya suka Dewa. Oke. Udah pasti. Dengan adanya Badang di depan sana. Alright. Mari kita menyaksikan siapakah yang akan pecah telur mendapatkan kekalahan pertama match untuk Liquid dan juga Dewa United. So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of the... Iya. Malam minggu, sabar dulu. Oke. Untung udah masuk. Udah keluar openingnya. Malu juga. Sabar ya. Tapi mengingat ini scale heroes juga ya untuk tim Liquid ID. Bagaimana mereka untuk survive di early game-nya, Om? Early game buat Liquid ya. Karena mereka punya dua hero yang harus farming di early, aku bisa bilang kayak mereka kadang-kadang juga mau gak mau nih ya, kadang harus merelakan dan gak boleh fight. Tapi karena mereka ngebawain chip di level 4, kalau chipnya sudah punya shortcut, Masha akan bisa join fight. Itu adalah poin plus buat Liquid. Karena Masha dengan Thunderclap-nya itu enak banget nih. Buat ngegapin Cloud atau mungkin buat nahan biar Parsha-nya ke cancel, itu bisa. Dan fight-nya kan menang kuantitas, itu yang paling penting. Cuman ya Valentina yang harus diwaspadai dengan pengambilan nih kemana nanti ultimate untuk Valentina. Oke. Alright. Apakah ini ngelihat jam, ngelihat Heart rate ya. Heart rate apa ngelihat ini? Wah, Betul. waktunya kita. Ngeliat denyut nadi. Denyut. Ntar kalau lihat jam nanti, ini udah di sebelah Onyx nih. What time is it? Iya kan what time is it kan? Buat time isi deket Onyx. Iya deket. Dan kayaknya udah balik lagi sih, udah pada megang handphone masing-masing. Harusnya ya. Harusnya ya. Ya kalau gue lihat dari belakang sih juga kayaknya udah pada coba trial. Udah di unpause dulu tuh harusnya. Oke. Sampai cocok baru ntar dibalikin ke kita. Kadang terkadang udah di unpause tapi masih trouble, nah nanti biar di pause lagi. Oke, tapi ini dia. Marshall Santoso. Asik. Oke, terima kasih banyak untuk Marshall Santoso. Kita Iya. balik lagi menuju ke arah line of down. Di mana pergerakan dari Kain masih terlalu agresif, bahkan coba dipaksa. Wombo combo di depan sana. Bukan untuk mendapatkan point kill, tapi hanya untuk memastikan poking damage terjadi. Sedangkan Yakin kali ini di arah top lane sungguh gagah perkasa. Wah, pakai ini loh dari
Valentinanya. Itu. Kasih kaman kan? Kasih kaman. Ya biar bisa sustain juga. Ada Iya. pok untuk di area mid nih seru Oh, nih. oh, oh. Oh. Ada shield ya. Master Assassin juga ternyata ya. Mhm. Biar galak banget nih di laning. Yep. Wah, ini lebih galak lagi nih. Yang Kalah range, kalah range. range dan Oh. juga pokingnya nih Om. Ya mau gak mau juga dari Aran harus bermain sabar ya. Tunggu item selesai. Oke, minimal gak jadi jedak-jeduk untuk Kalian prediction. Tapi ini beragam ya, ada yang 21, ada yang 20. Mhm. Aman lah. Tuh. Kalau saya Maharaja. Maharaja ya. Maharaja. Maharaja. Tetap ya. Heeh. Kan winning conditionnya atau keys to victory cuma 1. Itu dia. Raja. Kasih jalan buat King Maharaja Kevin ya. Kasih jalan bos lah. Tapi kalau ngelihat ke arah Liomi, sekarang dia berada di level 3 tapi Okta bakal coba dipaksa untuk mundur. Dan kalau nantinya Leoni akan bermain dengan shortcutnya, mereka tuh punya badang sih. Mereka punya Mueza ini enak. Yap. Bisa ada Moesa buat bisa pegangin juga ya. Dan untuk kontes sebenarnya 50-50 kalau ngelihat Turtle yang sekarang sama-sama tank jungler juga. Gue megang Dewa sih kalau misalnya Muezanya momennya pas. Karena Mueza punya power retribution dan Okta! Out of nowhere! Berhasil mendapatkan Turtle dan first di sana. Blasting dan from Maybe. Kali ini langsung lagi balik menuju ke dalam bottom lane-nya. Iya, itu dia berkat dari pencurian ini ya, dari shortcutnya juga. Iya. Itu Tuh. dia masuk blazing duet balik lagi om. Iya cepat ya dia tadi ya. Dan memang level 4 lebih cepat juga kan. Ya. Kalau bicara roamer dibandingkan dengan EXP atau mid, jadi shotgun bisa dicuri dan dimaksimalkan oleh Dewa juga. Menang jumlah lah tadi ya, masih bisa dapetin turtle-nya. Sejauh ini kita ngeliat dari Valentina Nyakin memang belum kena ban sama sekali ya. Belum. Jadi ya udah cuek aja di first pick. Mhm. Mahal banget tuh, bingung juga mau di ban kayak masih ada yang lain gak sih kata coach saya kan. Berdebat tapi coach Valentinanya OP loh. Ya udah, kamu gak bisa ngatasin. Nah, gimana tuh kalau ditanya gitu? Iya, tapi ya masih dengan Mahasya yang harus diwaspadai. Aran sudah dapetin 1 point kill juga. Jadi Heptasis seharusnya bisa lebih cepat dijadikan oleh si Aran ya. Oh, tapi nope, bukan Hepta first item Aran tapi si Halberd nanti. Oke. Dan kalau ngeliatin posisi dari tim Liquid, mereka juga belum berani melakukan aktivitas tambahan dengan coba Gengkara maybe. Tapi semaksimal mungkin coba didekati. Dan maybe kali ini dia tidak mau revive menuju ke arah flicker. Mungkin chance skill escape-nya tinggi, cuma kalau ada sensisi berat juga sih. Yap. Wah. Tapi, wah Naik tuh, stacknya tinggi tuh. sabar. Tapi karena ada Baxia ya, kayaknya first itemnya untuk Varsha tidak glowing, tapi wow. Oh, bakal coba dipaksa di depan sana. Kyo! Mau tidak mau harus menggunakan flicker tanpa ada intervensi apapun dari Dewa yang bisa dibarter spellnya. Gak ada flicker yang keluar dari Maybe ataupun Okta. Hanya Feather Extract aja. Oke, tapi ini temponya memang agak sedikit pelan ya. Melihat first item untuk Okta, Bloodwing tapi tabrakan terjadi Kin. Oke, bakal coba dipaksa. Tapi apakah ada press sword Kid? Sepertinya bakal coba di-take down dan oh my god. Oh! Kid! Oh no, still surviving the top lane. Kerugian di tangan dari tim Liquid. Ya, sebuah lifesteal yang memang sangat besar karena Oracle selesai. Sudah dipegang dengan Kin tadi. Dan ada strike. Bakal coba dipaksa di depan, bakal coba ditutup jalannya. Flicker on defensif dan Kevin berhasil mendapatkan Turtle. Membuat beberapa asukan dari tim Liquid kali ini terlalu kuat. Di tangan tengah dari manipulation. Ada shotgun dari pop-up. Wesa ter-take down. Tapi 1 point kill pun tidak bisa diselamatkan dari tim Liquid. Leoni, too strong. Ini keuntungan berlipat ganda untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin point kill-nya juga. Dan Leoni, ini punya timing tadi untuk flicker tepat waktu sih om. Sangat-sangat ya. Pas untuk, banget. untuk Leoni. On time buka untuk fight-nya dan ini dia. Ternyata untuk Arannya juga bisa dapetin space ya. Agar bisa farming dan ini menjadi debut Masya untuk Aran sepanjang karirnya di MPL ID. Oke, Wah. Lumasa berhasil mendapatkan Okta. Instant kill. Karena Okta juga tidak memiliki flicker. Maharaja Kevin melakukan cover dan Aran. Kita tahu basically dari awal dia terbit ke MPL ID. Dia bisa sangat baik di laning dan bahkan berhubungan sangat dekat dengan minion. Ya, lebih ke hero-hero damage juga bahkan ya. Ya, Kalau dan kita sekarang lihat dia dari dulu. digunain Marsha. Digunakan Marsha yang dimana juga laning jauh. Masih berdekatan dengan minion. Cukup relate kalau gue bisa bilang. Oke. Tapi berarti kebuka lagi ya satu hero yang memang bisa dimainkan selain dari sumber damage ya.
kayak jaminan di late game. Karena pukulan dari Masya sendiri itu kan pengaruhnya dengan persentase HP. Instant kill juga bisa. Iya, jadi hero yang tebal pun akan bisa dimakan nanti ketika menginjak late game. Yes, dan lane jauh juga ini akan bisa jadi sebuah jawaban ya untuk match up nantinya bersama dengan Maybe. Tuh item Leoni lihat fleeting time. Wow, rajin nih buka shortcut. Yep. Kalau bisa menunjang nanti untuk fight demi fight bagi tim Liquid ID dan powernya seharusnya Fredrin sekarang nih ya. Tim Liquid mereka tiap kali dapetin Fredrin kayak lumayan pede nih King Kevin untuk langsung menabrak semuanya. Itu lihat Om. Yep. Baru keluar rumput, mau ditubruk langsung. Oh, konsil. Oh, informasi didapatkan. Baik. Tapi kita lihat akan shortcut. Surprise Kyo selamat dengan flicker dan dibalaskan dengan blasting duet. Yang manipulation di arah belakang dari tim Liquid. Wesa tercheck down, dibalaskan. Dan bahkan Q yang mendapatkan keuntungan 2 pemain dari tim Dewa dan juga Liquid harus ter-take down. Tapi itu setidaknya lebih untung ketimbang hanya Q yang ter-take down. Yap, 2 untuk 2 ya. Pertukaran yang terjadi juga, inisiasi yang di-react dengan begitu baik. Namun Aran ini kena poin shutdown ini lumayan banget untuk Dewa United Om. Yep. Cuman ya Kevinnya aja aku bisa bilang kayak dia benar-benar menjadi poros utama sekarang. Setiap kali ada portal yang dibuka atau mungkin ada objektif yang bisa diambil, langsung dipegang dengan Kevin. Wah, tapi gue bener-bener salut sama keputusan yang diambil sama Leoni sih. Ketimbang dia cuma ngasih badan atau apapun, dia buka shortcut, kita bantai aja sekalian. Tuker 2 lawan 2. Nanggung ya. Q tuh gold lane yang Om tadi bilang, tapi lihat di depan sana Buesa! Flicker! Fist crack yang sangat baik dibalaskan dengan blessing grip for defensive. Tapi sayang sekali, sosok dari Kevin Maharaja berhasil kali ini mendapatkan informasi di mana Kain gak bisa di cover. Retribution yang on point tadi nampaknya. Yes, dan itu 1 lawan 2 loh. Yes. Gak usah kasih jalan, tapi Kevin udah menyala sendiri nih King Maharaja Om. Iya bener. Mana heart rate-nya? Gak ada. Konon katanya sebelum ada heart rate, Kevin tetap sudah hidup. Wow, tapi ya tim Liquid mereka berhasil untuk bisa secure objektif dengan begitu baik. Dan wow, Sky Piercers, Drichel. Oh really? Wow. Ini seperti biasa yang dibawakan memang dari minggu yang kemarin juga ya. Sky Iya. Pierce dibawakan dengan dia yang berarti nanti supportnya yang akan mencoba untuk mendukung nanti. Item-item dari si Drichel atau Drichel juga bisa jadi kayak eksekutor bayangan. Ya, pastiin aja poin killnya dapat ya. Iya. Karena bisa memberikan dapat yang lumayan mencicil ya dengan Void Crystal. Yes, oke. Dan Dewa juga harus sekarang udah mulai aware lagi gak sih mengenai farming yang terus-terusan free untuk Kyo? Duh. Ini lihat, Oh, jadi oh, pasal oh. defense di arah top lane, Wesa masuk dengan 16, itu from Baby! Menghancurkan 2 poin kill di arah top lane, mendapatkan 1 turret dengan sangat mahal semenjak ada Kin. Langsung mereka sangat pede untuk masuk ke dive dalam turret tim Liquid. Komit ya, ini benar-benar komit banget. Mereka mau coba untuk cari pertukaran lagi dan lagi. Sementara itu di arah bottom lane yang udah didorong sama Kyo. Dan Kyo-nya udah mulai bisa join the fight untuk sekarang harusnya Om. Ya, tapi cukup disayangkan juga tadi. Masnya 2 bar soalnya, tapi berani untuk menabrak dengan Thunderclap. Oh, Kevin gak ada cover kali ini. Kevin seorang diri. Tadi menemani Kevin versus everybody dan sang Maharaja. Leoni. Leoni tertake down tapi shortcut dibuka. Sandwich gaming terjadi. Wesa tertake down. Free hit di arah belakang tapi Wind of Nature save dari untuk sosok seorang Baby. Yo, membalaskan kembali Kin. Dan ternyata di depan sana blessing dari Baby sudah kembali lagi hadir. Masih terlalu jauh, tidak bisa ditukar. Dan Leoni termakan oleh Kain. Ya, hampir aja bisa selamat untuk Leoni. Tapi itu dia sebuah komit yang dilakukan satu sama lain berimpact juga baik Om. Ya, sebuah retribution yang memang harus dibuang ya agar Leoni tumbang. Tapi itu dia tanpa retribution sekarang. Akan dipercepatkah karena tim Liquid tadi mereka punya Kevin yang bisa join juga dan masih punya retribution yang belum cooldown. Ditambah lagi Om, satu hal tadi, mereka nge-delay di mana Dewa yang harusnya mendapatkan Lord malah ditukar posisinya. Liquid lah yang dapetin Lord tersebut. Harusnya Dewa, karena gak ada Kevin di depan dan Aran menahan semua damage yang telah diberikan. Masih selamat dan Kevin cuma punya a press word for clear minion. Oke, defensif yang baik ya untuk bisa menahan bagaimana outer middle turret milik dari tim Liquid ID dan Lordnya udah langsung spawn di area bottom lane. Dari Dewa sendiri maybe mainnya bagus banget ya. Sangat licin dan blessing duetnya juga sering banget ini hit ke pemain-pemain tim Liquid. Wah, hati-hati Moeza. Waduh Kin, itu nelen damage-nya Kyo udah Ngap-ngap, pusing. udah megap-megap tuh. Ya, Gimana cara nahannya? Gitu. ya, Trinity udah selesai juga soalnya ya untuk Kyo. Sementara untuk Maybe juga dia nggak skip ternyata untuk Trinity-nya. Lebih fokus ke Wind of Nature. Tapi positioning udah mulai ter-reveal satu sama lain.
Dipegang semua visionnya dari Okta. Oke, langsung ada team fight kah? Karena Okta kalau misalnya dia flicker sudah keluar, ini tandanya genderang perang untuk tim Liquid. Bahkan ketika Retribution digunakan untuk mid lane, mereka lebih fokus supaya tidak kehilangan mid turret. Karena mereka sudah pasrahkan untuk Lord tersebut masih ada pasif dari Holy Defense. Yep. Lord cepat memang bisa di-clear juga, tapi secara mappingnya ini tim Liquid ID mereka mulai mencicil ya. Satu persatu milik dari Dewa diambil sekarang. Dan Kevin. Okta! Oh. Terjepit! Loni! Terjepit dari backline. Bebas Muesa seorang diri tak ada yang menemani. Menuju ke arah seorang Kyo, tapi Kyo masih terlalu kuat. Wow. Flicker for attack. Dikeluarkan oleh tim Liquid. Dan menuju ke arah base bottom. Turretnya hilang begitu saja. Maybe gak ada kesempatan untuk melakukan clear karena Aaron benar-benar menekan dengan sangat kejam. Membuat para pasukan dari tim Liquid Base-nya? fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan Maharaja Kevin dan kawan-kawan menyelesaikan game dengan cepat. Tim Liquid mengamuk. Di bawah 12 menit, sebuah team fight yang terjadi berakhir endgame. Tim Liquid ID. Apa untuk kemenangan key victory-nya? Kasih jalan untuk King Maharaja Kevin. Messi, Maharaja Kevin mau lewat. Tapi terakhir, Leoni itu langsung masuk ke lini belakang. Yap. Sebuah momentum yang memang diciptakan dengan sangat rapi selalu. Leoninya itu masuknya selalu pas terus-terusan. Lebih ke arah menurut gue ya, Leoni tuh selain pas ya, kita anggap dia tuh decision making-nya bagus. Decision making-nya. Kayak dia buka shortcut di bawah. Oke. Yang Kyo-nya selamat, Oke. jadi 2 sama. Oke. Dia nggak buka shortcut ketika dia tahu dia udah cepet, dia ke belakang. Karena dia tahu udah nggak ada lagi jalan pulang untuk Dewa. Wah, tapi ini berarti dengan kemenangan bagi tim Liquid, mungkin salah satu jalan untuk bisa ngerem nih ya kemenangan dari tim Liquid sekarang adalah Tuh lihat, early game-nya harus bisa di-pressure. Ya. Tapi Leoni ini hadir dengan gebrakan yang luar biasa loh. Iya. Blue Roam yang menjadikan dirinya juga player of the game Iya. gitu. Bukan hanya Leoni, Richel juga. Iya. Skyfierce ini harus ditakuti. nyala. Nyala, kan? Nyala berapa kali itu? Cuman menurutku kayak ini player yang baru naik dari MPL ya. Oke. Dan masuk ke MPL. Yap. Roamer yang benar-benar bermain secara bukan mekanik doang ya. Benar-benar memutar otak. Itu performance yang luar biasa sih Leoni. Belum vote ya, belum vote. Kredit Belum vote. sih buat gue. Kalau Aul, menurut Aul siapa? Leoni gue. Leoni lah! Oh bawa? All Sama in! Leoni juga. Leoni sih. All in gue Leoni. Karena menurut gue, dari dia di bawah tadi gue udah bilang, bagus banget keputusannya untuk ngebuka shortcut, biarin diadu team fight-nya. Kyo-nya dari yang rugi jadi untung gak tumbang bos. Ah, tapi aku juga bisa bilang Kevin sih. Ini benar-benar sesuai dengan keys to victory tau. Maharaja. Kevin dengan Fredrin-nya dia cuman tumbang ya di sini waktu dikeroyok. Dan ini barter banyak. Kalau gak dikeroyok di sana, nggak tumbang sih pasti. Tapi kita bisa lihat kayak sedemikian untuk bisa menumbangkan satu Fredrin. Banyak source skill yang harus habis. Tapi mungkin kalau orang lihatnya ya, ini cuma barter 2 tukar 2 kan. Tahu nggak yang paling mahal apa? Itu Dewa nggak jadi Lord itu paling mahal. Itu ngedelay gamenya Karena Dewa. Fredrin-nya juga dipakai buat membangin Leoni tadi. Iya, itu game Dewa. Jadi di mana Dewa yang harusnya dapetin Lord, tapi karena decision making dari shortcutnya itu bagus banget. Dan ini dia MVP of the game, Wih! Leoni. Leoni! Roamer juga bisa jadi MVP bro. Yap, dan rookie yang wow banget sih performanya. Dia nggak perlu adaptasi banyak kayaknya untuk ada di panggung